bahkan sampai akan memukul gitu. Nah, dan wa yaquluna, mereka itu tujuh ulama berkata, ismuna alai, kami dosa kami kamu harus nanggung. Wa dimauna fi unukik, darah kami kamu harus nanggung. In lam tamudda yadaka nubayyuka, jika kamu tidak ingin kami baiat, maka dosa-dosa kami kamu harus tanggung, maka darah-darah kami kamu harus tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, masih di podcast Misteri Huru-Hara Akhir Zaman. Saya Afi sebagai host dan sebagai Al-Mukarramnya, pengajinya Al-Mukarram lagi. Ustadz Dede, ya. Insya Allah, ya, Allah muliakan. Amin. Ya. Kita akan meneruskan kajian kita yang kemarin. Ya. 35 menit ke depan, ya, tetap di channel Misteri Huru-Hara Akhir Zaman. Melanjutkan yang kemarin itu tentang 7 orang yang mencari Al-Mahdi sampai akhirnya timbul emosi wajar ya, karena Al-Mahdi dikejar ke Madinah, lari ke Mekah, dikejar ke Mekah, lari ke Madinah, akhirnya diketahui oleh pasukan oleh penguasa Madinah bahwa ada yang mencari Al-Mahdi, sehingga 7 orang ini mendapatkan tekanan, ancaman dari dari penguasa Madinah. Karena mereka juga sudah mendapatkan ancaman, wajar saja kalau dia akhirnya mengancam juga kepada Al-Mahdi, ya. Al-Mahdi, kan begitu, ya. Itu hal yang lumrah lah di pada jiwa manusia, kalau ada yang mengancam akan timbul gitu kan, ancaman lagi begitu ya. Oke, Ustadz Dede, lanjutkan Ustadz Dede. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Tak lupa yang saya hormati, pertama-tama dan yang paling utama, Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Pidah. Kiai Haji. Ya. Amin dong. Amin dong. Iya. Juga Bapak harus amin ke saya. Iya. Baik, Pak, kita melanjutkan kepada kajian yang sebelumnya, di mana di situ dikatakan bahwasanya kenapa sih 7 ulama ini sampai 3 kali bertanya meyakinkan bahwa lelaki itu adalah Al-Mahdi gitu. Padahal mereka itu sudah tahu Al-Mahdi itu ciri fisiknya seperti apa gitu kan, karena mereka sudah mengetahui ya di dalam hadis-hadis Rasulullah sudah menggambarkan ya. Ya, seperti jidatnya, aknal anfi, aprokosanaya, giginya renggang, gitu kan? Jarang-jarang, artinya renggang-renggang lah. Ya itu ke Rasulullah itu. Ya. Kalau perutnya agak besar ke Sayyidina Ali. Kenapa sih nggak sekali saja memastikan sampai 3 kali? Kenapa? Apakah masih ragu? Ya mungkin saja dalam fisik Al-Mahdi itu ada perubahan gitu, Pak, sehingga membuatnya agak pangling lah gitu. Iya. Ya mungkin saja. Iya, kalau misalnya nggak ada perubahan ya pasti udah tahu. Iya, betul. Kenapa harus 3 kali sampai bertanya gitu? Ya kan, salah satu contohnya kan begini. Ini gambarannya ya, bahwa Al-Mahdi kan akan muncul di akhir zaman, di mana dunia internet ini akan menyebar, dan seorang pemuda yang nggak mau disebut Al-Mahdi oleh orang-orang disebut Al-Mahdi. Nah, akhirnya terkenal lah di internet melalui YouTube ataupun media sosial yang lain. Nah, sehingga akhirnya tahu orang ini bahwa ini. Tapi ketika bertemu, kok beda ya? Kok ada perubahan ya? Sehingga akhirnya
kata orang Sunda mah pangling lah, Iya. ya. Oh, Iya. kok pangling? Kalau dulu begini, kok sekarang begini? Iya, iya. Mungkin saya. Iya, gitu. ulah apa ya? Iya, Karena iya, kan iya. sampai 3 kali gitu, Ya, memastikannya iya, betul, gitu. betul. Bahkan sampai bertanya kepada orang-orang di sekitar Mekah. Ini ada tuh orang seperti ini, gini. Oh, dia lari ke Madinah gitu kan. Oh. Sampai 3 kali lah bolak-balik gitu, dari Mekah Madinah. Padahal pada waktu itu saat terjadi istilahnya chaos lah di Madinah, di istilahnya di Mekah juga sama gitu kan. Ya artinya mungkin saja wallahu alam memang fisik Alma itu ada perubahan gitu, ada berubahnya gitu. Ya. Nah, jadi sampai 3 kali ya memastikan, sehingga di dalam yang ketiganya itu sampai apa? Sampai apa namanya 7 ulama itu memaksa. Ya, baik. Di sini katakan wayati ulaika sab'atu fayusibunahu bisalisah baik bimakkata inda rukni. Nah, dan datanglah 7 ulama itu untuk yang ketiga kalinya menemui Al-Mahdi di Mekah, inda rukni, di dekat rukun Yamani. Nah, dan di situ bahkan sampai akan memukul gitu. Nah, dan wayaquluna, mereka itu 7 ulama berkata, ismuna alai, kami dosa kami kamu harus nanggung. Wadimauna fi unukik, darah kami kamu harus nanggung. In lam tamudda yadaka nubayyuka, jika kamu tidak ingin kami baiat, maka dosa-dosa kami kamu harus tanggung, maka darah-darah kami kamu harus tanggung. Kenapa? Hada askaru Sufyani qad tawajjah fi talabina alaihim rajulun min hazmin. Nih, kami ini di dalam ditekan, diancam oleh pasukan-pasukan Sufyani, yang mana pasukan Sufyani itu dipimpin oleh seorang lelaki yang ganas, yang kuat. Nah, artinya 7 ulama itu sampai mengancam yang ketiga kalinya kepada Al-Mahdi untuk dibaiat paksa, karena memang mereka juga di dalam di bawah tekanan ancaman. Iya, betul. Lagi diancam gitu. Iya, iya. Dicari oleh siapa? Oleh pasukan Sufyani. Gara-gara mencari Al-Mahdi terdengar oleh penguasa Madinah. Nah, di situ penguasa Madinah juga istilahnya mempersiapkan pasukan untuk membunuh, mencari Bani Hasyim yang di Mekah. Dan di kitab lain kan meminta bantuan juga ke pasukan Sufyani kan, yang ada di Kupah tuh pada waktu itu. Maka 7 ulama pun akhirnya mengancam Al-Mahdi untuk dibaiat gitu kan. In lam yaf'al, mengancamnya untuk akan membunuh lah gitu. Nah, kemudian fayajlisu baina rukni wal maqam, kemudian Al-Mahdi itu duduk di antara rukun Yamani dan makom Ibrahim. Wa yamuddu yadahu fayubayau. Kemudian Al-Mahdi mengulurkan tangannya, fayubayau, maka dibaiatlah Al-Mahdi itu. Dibaiat paksa tuh. Padahal wahwa karihun nih. Dia itu sebenarnya nggak mau gitu. Nah, setelah Al-Mahdi dalam kondisi sudah dibaiat oleh 7 ulama dan orang-orang yang berada di Mekah pada waktu itu. Nah, itu tuh di sisi keterangan ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 313 itu nanti pembaiatan yang kedua sebenarnya. Oh, begitu. Nah, dan yang di Mekah itu umum, untuk wanita juga ada ikut membaiat ya. Kalau yang di Mekah tuh. Yang di Mekah umum lah. Umum. Dan itu pembaiatan dipaksa. Ya, pembaiatan paksa itu. Nah, setelah pembaiatan paksa, fayadaharu inda sholatil isya, Al-Mahdi itu akan muncul pada waktu selesai sholat isya, ma'a royati Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dengan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qomisihi wa saifihi, beliau memakai gamis Rasulullah dan juga memakai pedangnya Rasulullah. Nah, kemudian katakan di sini, faida sholal isya atal maqam fa shalla rakataini. Setelah Al-Mahdi melaksanakan sholat isya, ata al-maqama, Al-Mahdi itu mendatangi makom Ibrahim, fa shalla rakataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Sholat sunnah tuh ya. Nah, setelah Al-Mahdi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, wa sa'ida al-mimbaro, kemudian Al-Mahdi naik ke atas mimbar. Nah, disitulah berkhutbah, berpidato gitu Pak. Nah, jadi di situ menyeru. Wa nada bi ala sautihi, bahkan Al-Mahdi itu menyeru dengan sekeras-kerasnya seruan. Nah, setelah menerima pembaiatan paksa itu ya. Nah, beliau setelah itu melaksanakan sholat isya, kemudian sholat sunnah di makom Ibrahim, kemudian naik ke atas mimbar, memakai gamisnya Rasulullah, membawa benderanya Rasulullah, memakai pedangnya Rasulullah. Kemudian Al-Mahdi itu menyeru kepada manusia. Adkurukumullah ayyuhan nas wa maqamikum baina yaday rabbikum. Wahai manusia, aku ingatkan kalian
untuk mengingat Allah, gitu kan? Nah, dan aku sampaikan kepada kalian makom kalian di sisi Tuhan engkau, di sisi Tuhan kalian gitu. Jadi Al-Mahdi itu berkhutbah lah gitu, dengan suara yang paling tinggi gitu. Nah, kemudian wayah tubuh khutbatan tawilatan. Al-Mahdi itu berkhutbah dengan khutbah yang panjang itu, Pak. Yang panjang. Yargobuhum piha ihya'i sunnah, yang mana Al-Mahdi itu menyeru kepada umat manusia untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Wa imatatil bid'ah, dan juga untuk menghapus yang namanya bid'ah. Nah, ini nih. Makanya dikatakan Al-Mahdi itu ya'malu fin nasi bisunnati nabiyyi. Kan itu kan? Ya. Nah, makanya ada hadis yang mengatakan bahwa ketika Al-Mahdi muncul ya kita harus berpegangnya kepada Quran dan hadis Nabi yang berjalan. Ya, berarti Al-Mahdi itu bukan hanya memberantas kesyirikan saja, tetapi bid'ah-bid'ah yang terjadi di masyarakat juga dihapus juga ya. Karena kan Al-Mahdi itu kan mujadid Islam terakhir itu, yang akan mengembalikan kemurnian agama ini. Banyak pertentangan kalau begitu. Nanti dicap Wahabi dong. Ya. Kalau saya nggak apa-apa disebut Wahabi, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya disebut Wahabi. Wahabi itu bukan ajaran. Bukan ajaran ya. Wahabi itu adalah nama bapaknya pendiri Salafi. Syekh Abdul Wahab kan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Itu kan pendiri ajaran Salafi itu, Pak. Nah, yang disebut Wahabi itu bukan itu. Yang lain ada. Gitu. Ada. Yang merusak Islam, dikait-kaitkan, jadi karena namanya sama diarahkan ke Muhammad bin Abdul Wahab jadinya. Iya. Padahal kalau mau mengkaji dulu luar biasa itu. Saya ini orang NU asli, tapi saya juga istilahnya apa ya? Saya Muhammad bin Abdul Wahab itu luar biasa. Beliau itu adalah malah Bani Tamim loh, Pak. Bani Tamim ya? Bani Tamim, keturunan Tamim gitu. Karena kan bahkan di dalam hadis Rasulullah udah dijanjikan oleh Rasul, gitu kan? Gitu. Banyak klan di Arab itu, banyak klan bani-bani, tetapi hanya satu bani, gitu kan? Dia akan keras melawan Dajjal di akhir zaman, dia akan keras melawan ajaran Dajjal di akhir zaman pun hanya satu Bani Tamim itu. Ya, Bani Tamim itu ya. Makanya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan menentang banget yang namanya bid'ah, menentang banget yang namanya khurafat, menentang banget yang namanya tahayul, karena pendirinya Bani Tamim itu. Iya, betul. Coba aja pemirsa untuk mencari tahu, itu Bani Tamim. Iya sih, tapi kelihatan sih kalau Ustadz Dede itu NU banget gitu. Tapi NU juga nggak seperti dulu lah. Iya. Emang sama. NU dulu itu sama, Pak. Iya. Menentang banget khurafat, menentang banget tahayul gitu. Saya sangat memuji ya, sangat menghormati pendirinya ya. Itu luar biasa. Bahas Masari ya. Iya, betul. Nah, kemudian Al-Mahdi itu akan berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang. Al-Mahdi itu memperingati, menasihati manusia di dalam khutbahnya ihya'i sunnani, untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Wa imatatil bid'ah, dan untuk menghapus yang namanya bid'ah. Nah, kemudian setelah Al-Mahdi menjadi imam, maksudnya setelah dibayat nih, nah, beliau itu akan selalu memberi memberi khutbah ya, menasih manusia itu. Nah, faedah harufi salah satu mi'atin wa salah satu asaro rojulan, ada Ali Badri. Nah, barulah akan muncul, akan dohir di salah satu mi'atin, di dalam 300 wa salah satu asaro dan 13 rojulan lelaki, ada ahli badrin, jumlah yang mana jumlahnya itu seperti jumlah orang yang perang di ahli badar, yang perang di perang badar itu ya. Perang badar ya. Kan jumlahnya kan 300. Cuma 300 dari 3.000 berkurang ujungnya jadi 300. Nah, Al-Mahdi ketika lagi berkhutbah nih, lagi berkhutbah panjang itu kan, akan muncul, Pak, 313 orang gitu. Oh, begitu. Yang mana jumlahnya sesuai dengan jumlah ada ahli badrin, jumlah ahli badar, wa ada ashabi Talut hina zawaju ma'ahu an-nahro, dan sesuai dengan jumlahnya sahabat-sahabat Talut. Bukan Togut nih, Talut ini. Talut ya, bukan Togut. Gitu kan. Hina zawaju, yang mana pada waktu itu mereka itu yang 313 itu mau beserta Talut melintasi An-Nahro, sungai. Itu sama itu jumlahnya 313. Nabi Daud ya.
Ya, Iya. kasus yang Nabi Daud. Nabi Daud itu kan melintasi sungai bersama orang-orang tuh jumlahnya sama tuh 313. Nah, yang mana 313 orang ini yang semuanya laki-laki min Abdalis Sam datang. Mereka itu dari Abdal Sam. Wali-wali Abdal Sam nih. Ya, pemuda-pemuda wali-wali Abdal Sam, wa asaibi ahlil Iraqi dan juga pemuda-pemuda terbaik dari Irak. Pemuda terbaik dari Irak. Ya. Iya. Wa najaibi Misro dan juga orang-orang pilihan dari Mesir. Nah, mereka akan datang serempak nih. Wali Abdal dari Sam, Asoib dari Irak dan juga Najaib dari Mesir itu akan datang di malam hari. Serempak datangnya. Nah, ala Buerimi Adin sama, mereka pun tidak berjanjian sebelumnya gitu. Datang aja, ngabring lah kalau kata orang Sunda itu ya. Gitu. Ngabring. Nah, mereka itu yang 3 kelompok itu, yang Abdal dari Sam, pemuda terbaik dari Irak, dan juga orang-orang pilihan dari Mesir, Kujuan Kakujail Khorifi. Datangnya itu menyebar. Ada yang dari sana, tapi barang serentak. Seperti awan Kakujail Khorifi, seperti awan di musim gugur. Mereka itu datangnya gitu kan, berombongan kan. Ruhbanun bil lail asadun bin nahar, yang mana mereka itu yang 313 yang lelaki semua, yang dari Abdal dari Sam, Asoib dari Irak, Najaib dari Mesir, mereka itu seperti rahib-rahib yang beribadah di malam hari, tapi seperti singa di siang hari. Berperang siang hari ya. Jadi orang-orang itu ahli ibadah, ahli perang. Iya. Berarti mereka sudah biasa berperang. Iya. Ahli ibadah, ahli perang gitu. Iya. Yang dimaksud dalam ini kita. Ya. Kalau kita mah ahli makan, ahli tidur. Iya, Itu iya. kan. Ahli apa lagi? Iya, pengen jadi Al-Mahdi, pengen jadi Bani Tamim, ahli makan, ahli tidur. Bagaimana ini? Jadi mereka itu rubanun bil lail, seperti rahib-rahib. Rahib itu kan Ya, sekarang ya. ulama. Ya, rahib itu ulama lah. Kalau zaman dulu itu kan rahib sebetulnya. Rahib. Artinya apa? Artinya mereka yang 313 yang lelaki semua, dari Abdal Sam, dari Asoib Irak, dan juga dari Najaib Mesir, mereka itu ahli ibadah dan ahli perang. Itu Pak. Nah, kemudian setelah datang, mereka itu membeat Al-Mahdi yang kedua kalinya. Setelah itu peristiwanya sebelum penenggelaman di Baidah belum? Sebelum. Tapi jadi istilahnya gini, hadis yang disabdakan oleh Rasulullah di hadis yang yang yakunuh tilafun inda mauti khalifah itu ya, sebenarnya ditafsirnya seperti ini. Sebenarnya penenggelaman di Baidah itu setelah di bait yang kedua kali kalau di keterangan ini gitu. Di keterangan ini. Jadi bukan penenggelaman dulu kemudian di baiat, enggak. Jadi setelah terdengar pembayatan paksa, memang lagi chaos di Mekah, kemudian pasukan Sufyani pun mengirim pasukan untuk memerangi yang ada di Mekah, terdengar oleh Abdal Sam, terdengar oleh Asoib Irak, terdengar oleh Najaib Mesir, datang mereka untuk membeat. Karena udah yakin lah itu Al-Mahdi udah yakin. Udah yakin. Karena memang 7 ulama itu kan. Ya, karena ada 7 ulama itu di situ ya. Iya. 7 ulama. Nah, kemudian wa ya'tihim jaisu sahibil Madinah, dan datang kepada mereka siapa jaisu sahibil Madinah, pasukan dari penguasa Madinah. Nah, pasukan penguasa Madinah yang pada awalnya udah mendengar 7 ulama yang mencari Al-Mahdi, mereka kan mempersiapkan nih untuk menyerang Bani Hashim yang ada di Mekah. Ya, karena penguasa Mekahnya sudah tumbang kan. Jadi akhirnya mereka sendiri yang akan bergerak. Nah, mereka mengirim pasukan langsung dari Madinah ke Mekah. Tetapi payuqatilunahu, mereka yang ada di Mekah, pasukan Al-Mahdi mengalahkan payuhjimunahum, mengalahkan mereka. Ya. Karena udah dibantu juga dengan orang yang di Irak. Gitu. Berarti kita mulai paham nih. Ini kan sebelum penenggelaman di Baidah. Sebelum. Ya kan Ustadz Dery juga pernah dalam channel yang lalu mengatakan sesudah ya. Enggak, bukan begitu. Itu dikatakan bahwa terjadi pertempuran antara penguasa Madinah dan pendukung Al-Mahdi di Mekah begitu, sebelum munculnya pasukan Sofyani. Oke, udah. Ya gitu. Ya. Nah, jadi pada waktu Al-Mahdi sedang khutbah gitu kan, datang segerombolan manusia dari Sam,
dari Irak, dari Mesir, yang mana mereka ahli ibadah, ahli perang, membaiat Al-Mahdi. Nah, berkumpul kuat nih pasukan. Nah, disitulah pasukan penguasa Madinah datang yang awalnya sudah direncanakan kan untuk membantai Bani Hasyim yang ada di Mekah, gitu kan? Udah tidak lagi berkompromi dengan penguasa Mekah karena sudah tidak ada kan. Penguasa Mekahnya udah mati. Ya wajar sih pengusaha Madinah akhirnya kalah karena ini sudah muncul, udah berdatangan orang yang ahli perang di situ. Iya. Ya kalau hanya penduduk sipil kayaknya nggak bisa lah. Nah, udah mulai mengerti. Oke. Jadi yang 313 itu semuanya laki-laki tuh. Yang dari Sam, yang dari Irak, yang dari Mesir, semuanya ahli ibadah, semuanya ahli perang. Yang 313 orang itu. Ruhbanun bil lail, asadun bin nahar. Nah, setelah berkumpul di Mekah, wa yatim jaisu sahibil Madinah wa yuqatilunahu. Penguasa Madinah pasukannya masuk tuh ke Mekah. Berperanglah dengan pendukung-pendukung Imam Mahdi. Ayujimunahum wa yattabi'unahum hatta yadkhulunal Madinah. Kemudian mereka pasukan Al-Mahdi yang sudah dibantu oleh Abdal Sam, dibantu oleh pemuda terbaik dari Irak, dibantu oleh Najaib dari Mesir, akan mengalahkan pasukan penguasa Madinah, sehingga pasukan penguasa Madinah itu yang sisanya lari ke Madinah kembali lagi. Oh begitu, ya. Karena dikalahkan balik lagi ke Madinah. Oke. Yang akhirnya wayattabi'unahum. Nah, mereka itu mengejar pasukan penguasa Mekah hatta yadkhulunal Madinah, sehingga pasukan Imam Mahdi masuk kepada kota Madinah. Gitu. Sebagian nggak semua, sebagian aja. Sebagian pasukan Al-Mahdi itu mengejar. Mengejar apa? Mengejar pasukan 1000 Madinah, yang sisanya lari ke Madinah, dikejar, lari ke Madinah, sampai masuklah pasukan Al-Mahdi ke Madinah. Kemudian tidak semuanya, tapi sebagian. Wa yastanqidunaha min aydihim. Kemudian mereka pasukan Al-Mahdi ini akan memerdekakan kota Madinah. Yang apa namanya, yang masuk ke Madinah itu. Nah, Madinah itu aman nih, sudah dikuasai oleh pasukan Al-Mahdi. Betul. Tapi berita itu waya belugu As-Sufyani hurujuhu, sampailah As-Sufyani kepada Sufyani hurujuhu, kemunculannya Al-Mahdi. Pembayatan Al-Mahdi terdengar oleh Sufyani. Nah, dan juga sampailah berita penguasa Madinah pasukannya dikalahkan oleh pasukan Al-Mahdi. Kemudian terdengar oleh Sufyani yang ada di Sam nih. Sam. Baya bangsu ilaihim ba'san minal Kupah. Sufyani mengirim pasukannya yang ada di Kupah. Kan pasukan Sufyani udah di Kupah sudah banyak tuh. Yang pada awalnya sudah membantai yang di Kupah itu kan. Nah, diutuslah pasukan-pasukan Sufyani yang dari Kupah itu diutus kemana? Ke Madinah. Oh, yang dari Kufah, bukan dari Sam ya? Yang di Sufyani ini di Sam. Tapi dia mengutus pasukan yang ada di Kufah untuk mendatangi kota Madinah. Oke, penguasa Madinah sudah dikalahkan kan? Ngerti, oke. Penguasa Madinah sudah dikalahkan oleh pasukan Al-Mahdi. Nah, disitulah pasukan Sufyani yang dari Kufah itu muncul ke Madinah. Payatunal Madinah payastabihunaha salasan. Mereka pasukan Sufyani itu akan masuk ke kota Madinah dan mereka itu akan menguasai Madinah selama 3 hari. Oh, jadi Sufyani akan datang ke Madinah. Pasukan Sufyani akan datang ke Madinah terus berperang dengan pasukan Al-Mahdi. Al-Mahdi yang ada di Madinah, tapi pasukan Al-Mahdi kalah. Nah, sehingga pasukan Sufyani menguasai Madinah selama 3 hari. Oke. Kemudian wayaqtuluna qatlan fil harati indahu, yang mana pasukan Sufyani itu akan membunuh fil harati di tanah Al-Harra indahu di dekatnya. Kador batisutin, seperti satu pukulan, artinya pasukan Sufyan itu akan membabi buta gitu, Pak. Akan membabi buta, menghajar semua orang yang ada di Madinah, termasuk pasukan Al-Mahdi kan. Dibantai semuanya gitu kan. Sampai banyak yang meninggal lah. Sampai istilahnya darah mengalir di Madinah itu, di tanah Al-Harrah itu. Padang pasir lah ya. Kemudian setelah pasukan Sufyan yang menguasai Madinah selama 3 hari dan banyak membunuh orang-orang yang ada di Madinah, termasuk pasukan-pasukan Al-Mahdi, wayaksudun al-Mahdiyah. Nah, setelah itu mereka akan menuju kepada Al-Mahdi yang di Mekah. Oke. Mulai paham. Siap. Nah, Faida horoju, maka tatkala keluar
pasukan Al-Mahdi minal Madinah dari kota Madinah menuju Mekah nih. Menuju Mekah untuk memboro Al-Mahdi. Ya, mengejar Al-Mahdi ya. Al-Mahdi yang ada di Mekah, menangkap Al-Mahdi yang ada di Mekah. Wa kanu bi Baida'a. Kemudian pasukan Sufyan itu beristirahat di tanah Baida. Baida. Minal ardi, dari tanah. Ya, artinya mereka itu pasukan Sufyan itu beristirahat di tanah Baida sebelum nyampe ke Mekah. Tapi husifa bi awalihim wa akhirihim, mereka akan ditenggelamkan. Nah, dari awal pasukan Sufyan ini sampai yang akhirnya pun ditenggelamkan semuanya. Walam yanzu awsatuhum fala yanzu minhum illa nadir. Semuanya akan tenggelam kecuali hanya satu orang. Yang mana satu orang itu ila nadirun ila Sufyani, akan memberitakan kepada Sufyani. Jadi semuanya akan binasa, ditenggelamkan, tapi hanya satu orang yang selamat. Yang mana orang itu akan memberitahu kepada Sufyani. Ya, bahwa pasukan sudah tenggelam. Wabasirun ilal Mahdi, dan ada satu orang lagi, tapi bukan dari pasukan Sufyani, yang akan memberikan kabar gembira kepada Al-Mahdi. Oh, yang ini mah laporan ketuanya, yang ini memberi kabar kepada Al-Mahdi. Iya, gitu Pak. Nah, falamma sami'a, maka pada waktu mendengar siapa Al-Mahdi Imam Mahdi bidalika, akan kejadian tersebut, ditenggelamkan nih pasukan Sufyan di Baida. Qala, berkata Al-Mahdi, hada awanul huruj, inilah waktu saya untuk keluar. Disitulah baru Al-Mahdi akan keluar. Akan keluar memimpin banyak perang, bahkan dikatakan Madyudam. Itu Pak. Bahkan dikatakan Madyudam itu mungkin saja terjadi dengan Ghazwatul Hind nantinya gitu kan. Iya, iya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, fayakhruju, maka Al-Mahdi keluar. Wa yamuru bil Madinah. Wa yastankidu man kana asiron min Bani Hasim. Al-Mahdi masuk ke Madinah, gitu kan? Yang mana sebelumnya Madinah dikuasai oleh pasukan Sufyan kan? Nah, masuklah Al-Mahdi dengan pasukannya ke Madinah. Fayastankidu man kana asirun. Al-Mahdi akan menyelamatkan orang-orang yang terpenjara di Madinah min Bani Hasim, daripada keturunan Bani Hasim. Semua yang ada di Madinah, tahanan-tahanan yang ada di Madinah akan diselamatkan oleh Al-Mahdi. Wa tuftahu lahu ardul hijaji kulluha, dan juga Al-Mahdi itu akan membebaskan tanah Hijaz semuanya. Gitu Pak. Kalau ada keterangannya begini Ustaz Dede, kan orang-orang nantilah saya nunggu penenggelaman di Baida untuk meyakinkan dia itu Al-Mahdi. Itu. Oh, penenggelam di Baida. Ya, kan dulu juga akan ceritakan ketika Al-Hashimi ini ya meyakini bahwa itu adalah Al-Mahdi ketika, atau membaiat Al-Mahdi ketika sudah terjadi penenggelaman di Baida begitu. Oh, ini benar nih Al-Mahdi nih. Iya, gitu. Iya. Nah, itu kan nanti akan datang lagi itu. Oh. Akan datang lagi dari semua dari Sam, setelah ada penenggelaman itu akan semua negara-negara itu akan. Oh ya. Yang Islam itu. Yang disebutkan pemuda terbaik dari Irak dan pemuda terbaik dari Sam juga akhirnya bergabung semuanya ya. Itu kan udah membaiatkan yang kedua itu. Ya, terjadi pembeatan yang kedua. Kan ada lagi, datang lagi kan pasukan-pasukan yang membaiatkan gitu kan. Jadi, karena fenomena penenggelaman di Baida ini akan mendunia. Sehingga orang-orang akan semakin yakin bahwa betullah dia itu adalah Al-Mahdi begitu ya. Tapi sebenarnya ketika dibayat oleh 7 ulama pun udah yakin sebenarnya. Iya, tapi kan masih ada yang menunggu, nantilah saya menunggu penenggelaman Baida. Dia begitu kan? Ya, mungkin saja Pak ya. Karena kalau di dalam kitabnya memang seperti itu. Di dalam hadis maksudnya. Iya. Ini kan penjabarannya. Iya. Yang dijabarkan oleh istilahnya. Ya, ini penjabaran sebuah hadis dari ulama gitu kan ya. Apapun nanti kenyataannya ya Allah alam kita ini kan begitu kan ya. Penjabaran saja umum. Iya. Kalau di dalam di dalam hadisnya itu kan dulu pernah dibaca Pak ya? Tentang apa hadis yang mana itu Pak? Iya, yang bicara tentang masalah nanti penduduk akan terjadi pembaiatan pemuda yang terbaik. Ya, penenggelaman di Baida itu kan? Iya. Nah, kalau kita lihat kan hadisnya begini sih. Ya. Penenggelaman di Baida ini begini hadisnya. Ya, ini saya udah ada nih Pak. Sok aja bacakan. Ini
ini hadis yang dulu sering dibaca ya. Ya. Nggak apa-apa diulang juga supaya lebih Ya, paham. ya, lah. betul. Oh, di dalam keterangan ternyata Abdal Sam dan As-Sohib Irak dan Najaib Mesir itu ternyata sebelum penenggelaman gitu. Ternyata datangnya itu membaiatnya itu kan. Nah, ini. Wa an Ummi Salamah zaujin Nabi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakunu ikhtilafun inda mauti khalifah. Akan ada perselisihan ketika meninggalnya seorang khalifah. Nah, ini harus paham nih, khalifah di sini bukan khalifah alamin haji nubuwah ya. Udah dibahas dulu nih. Oleh khalifah alamin haji nubuwah itu sudah berakhir dari dulu gitu. Diganti dengan Mulkan Adon, diganti dengan Mulkan Jabariyah, cuman masih ada satu tersisa. Khalifah itu akan tegak di akhir, yaitu ditegakkan oleh Al-Imamul Mahdi itu sendiri. Nah, setelah terjadi kios itu, rajulun min ahlil Madinah, akan keluar siapa rajulun, seorang lelaki min ahlil Madinah, dari penduduk Madinah, hariban ilal Makkah, hariban ila Makkah, yang mana lelaki itu lari dari Madinah ke Mekah. Nah, ini kan hadisnya kan? Ya, betul. Fayatihin nasu min ahli Makkah, kemudian akan mendatanginya siapa nasu manusia min ahli Mekah, daripada penduduk Mekah. Fayukhrijuna wa huwa karihuna, mereka manusia itu akan mengeluarkan Al-Mahdi, tetapi Al-Mahdinya tidak mau. Fayubayyi'unahu baina rukni wal maqam, kemudian mereka akan membayat Al-Mahdi di antara rukun Yamani dan makom Ibrahim. Nah, wa yub'asu ilaihi ba'sun minas Sam, kemudian akan diutus ilaihi kepada Al-Mahdi siapa ba'sun, utusan minas Sam, pasukan maksudnya dari negeri Sam. Nah, sapu bihim bil baida, nah gitu kan? Ya, betul. Maka akan ditenggelamkan bihim, mereka itu bil baida, di tanah Baida. Baina Makkah wal Madinah, itu di antara Mekah dan Madinah. Nah, faida ro'a, maka pada waktu melihat an-nasu siapa manusia, dalika akan kejadian itu, penenggelaman ya. Ya, betul. Nah, atahu Abdalus Sam, maka akan datanglah Abdal Sam waso ibu ahli Irak dan asoib dari Irak. Bayunahu, mereka akan membaiat lagi gitu. Ini Mereka kan akan membaiat lagi. yang kedua kali kan? Ya. Nah, kalau di hadis ini kan, di dalam hadis ini itu kan seperti itu. Jadi penenggelaman dulu gitu. Penenggelaman dulu yang ada di Baida, baru terdengar beritanya ke Sam. Ke Irak. Tetapi di dalam tafsirannya pengarang Al-Ishahi itu justru malah sebaliknya gitu. Dibayat dulu baru ada penenggelaman gitu. Dibayat yang kedua kali dulu baru ada penenggelaman gitu. Ya, ini. Ya, wallahu alam lah ya. Wallahu alam. Ini kan kita bicara tentang masalah kitab begitu. Nanti aja kita lihat nanti. Itu kan yang jelas mau sebelum penenggelaman di Baida ataupun sudah terjadi penenggelaman di Baida, bahwa Al-Mahdi itu memang sudah ada. Ya. Mungkin yang dimaksud dengan hadis ini gini, karena kan hadis itu masih butuh tafsir nih Pak. Ya, betul. Mungkin gini, faidaru annasu dalika atau Abdal, mungkin saja yang dilihat, yang diketahui oleh Abdal Sam dan As-Sohib Irak itu bukan penenggelaman di Baida, bukan. Mungkin saja 7 ulama itu yang membayar paksa itu. Ya mungkin makanya saja mereka datang gitu ya, kan. Betul. Gitu. Jadi kan masih butuh ditafsir nih. Betul. Hadis tersebut kan. Ya, namanya juga misteri kok. Iya. Ya, kalau jelas-jelas mah berarti ngeramal kalau begitu. Ini kan misteri. Dan pengarang kitab pun, pengarang Al-Ishahi itu tuh ada hadis juga gitu di dalam kita seperti itu gitu. Jadi gak sembarangan ya begitu. Iya. Jadi merangkaikan, mengambil riwayat yang dari kitab kita tuh kok jadi seperti ini gitu. Iya. Yang mungkin saja yang dimaksud dengan Abdalus Sam, As-Sohib Irak melihat kejadian itu bukan melihat penenggelaman, tapi melihat yang paksa yang dilakukan oleh 7 ulama itu. Iya, betul. Gitu Pak. Pas mau datang ke sana terjadi penenggelaman di Baida, bisa aja begitu kan? Iya. Oke lah. Yang jelas seperti itulah. Ya, jadi intinya mah ini namanya misteri lah. Iya, makanya. Jadi dalam perkara ini nggak ada yang sok jago saya lebih paham tentang masalah al-jannah, nggak ada, karena namanya misteri ya. Nanti aja kita lihat saja ya. Dan kita juga nggak merasa paling paham tentang perkara ini cuma membacakan sebuah kitab ya. Nah, itulah penafsirannya begitu ya dari ulama-ulama yang mudah-mudahan
kejadiannya nanti itu kan sama persis. Nah, Ya mudah-mudahan. yang disampaikan oleh ulama pun, pengarang kitab Al-Isa'a, bukan berarti tidak ada asarnya, ada itu Pak. Ada ya, Seperti iya. pembayatan paksa itu akan terjadi ketika chaos, peperangan di Mina itu. Iya Akan betul. buka haji itu ada hadisnya. Ada. Emang ini kan berdasarkan ilmu, bukan Iya, berdasarkan ngarang-ngarang begitu kan. Yang sembarangan lah. Ulama itu nggak sembarangan. Nggak sembarangan gitu kan, gitu. Apalagi nanya ke ChatGPT, enggak lah. Masa ulama nanya ke ChatGPT, mana sih? Dulu nggak ada Pak. Nggak ada dulu. Ini ulama kan berdasarkan ilmunya, dia paham gitu kan tentang ilmu-ilmu tersebut. Nah kita mah hanya membacakan apa yang disampaikan oleh ulama dalam kitab As-Sahih ya begitu ya. Ya, Oke, Ustadz Dede, biarkan pendengar ini pemirsa di rumah semakin penasaran. Waktunya udah 35 menit nih ke depan nih, udah mulai habis-habis ya. Kita lanjutkan nanti Ustadz Dede ya. Nah, kita ngopi-ngopi dulu ya. Setelah itu kita bisa lanjutkan lah ya. Oke, kalau begitu pemirsa dimanapun Anda berada ya. Selanjutnya akan semakin semakin ramai ya dunia pertempuran di Timur Tengah ini karena Al-Mahdi sudah mulai menunjukkan taringnya ya. Setelah dibayatkan menunjukkan kan, saya harus sudah mulai muncul nih, berarti taringnya sudah mulai nampak begitu. Nah ini sudah peperangan ya, itu akan semakin meluas gitu kan ya. Musuh-musuh Allah akan dikalahkan. Cuman permasalahannya di sana teriak Allahu Akbar gitu, teriak Allahu Akbar begitu. Memang fitnah akhir zaman itu kebanyakan konflik antara Islam dan Islam. Jadi bukan hal yang baru kok. Ya, Pembunuhan Utsman bin Affan juga teriak Allahu Akbar kok. Iya, memang itu anak buah Dajjal itu. Yang cuman kan kita harus tahu yang teriak Allahu Akbar yang benar dengan yang tidak harus tahu begitu. Nggak sembarangan ya. Nggak asal caplok aja gitu ya. Oke, segitu saja. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, benarnya dari Allah dan kesalahannya ini namanya manusia ya. Kebodohan kita Pak ya. Kebodohan kita bukan malaikat kok begitu ya. Yang selalu tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan perbuatan dosa ya. Kalau kita mah dosanya banyak. Banyak Pak. Banyak ya begitu ya. Itu kan. Cabrek gitu ya. Nah, oke begitu. Hah? Bapak mau? Enggak lah. Enggak mau lah gitu kan. Oke segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyang, oke lah.